Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai GRI 400 standar topik spesifik sosial. Pada mata kuliah akuntansi keberlanjutan dengan dosen pengampu Ibu Niwayan Yuli Anita Dewi, SE, MSA AK. Sebelum kita ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan nama anggota kelompok 7 kelas 5D S1 akuntansi. Adapun nama anggota kelompok 7 yang pertama, Nikade Astiti Pratiwi dengan NEMAKIR 1088. Yang kedua, saya sendiri Nilo Fira Sugiani dengan NEMAKIR 1151. Dan terakhir, Gede Wahyu Januarta dengan NEMAKIR 1238. Baik, sekian perkenalan singkat dari kelompok penyaji. Selanjutnya, adapun pokok materi GRI 400 standar spesifik sosial yang akan kami bahas di sini. Pertama, 401 mengenai kepegawaian. 402 mengenai hubungan tenaga kerja atau manajemen. 403 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 404 mengenai pelatihan dan pendidikan. 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. 406 mengenai non-diskriminasi. 407 mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. 408 mengenai pekerja anak. 409 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. 410 mengenai praktik keamanan. 411 mengenai hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya 412 mengenai penilaian hak asasi manusia. 413 mengenai masyarakat lokal. Selanjutnya 414 mengenai penilaian sosial pemasok. Selanjutnya 415 mengenai kebijakan publik. 416 mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. 417 mengenai pemasaran dan pelabelan. 418 mengenai privasi pelanggan. Dan terakhir, 419 mengenai kepatuhan sosial ekonomi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kinerja sosial. Nah, sebelum kita ke materi GRI 400 mengenai standar spesifik sosial, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu kinerja sosial. Nah, jadi kinerja sosial merupakan suatu bentuk prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial, proses tanggapan sosial, kebijakan-kebijakan maupun program yang telah dirancang atau direncanakan dan mampu diaplikasikan oleh perusahaan ataupun entitas bisnis untuk kegiatan sosial ataupun kemasyarakatan. Adapun subkategori dari kinerja sosial, yang pertama, praktek ketenaga kerjaan dan keamanan bekerja. Yang kedua, hak asasi manusia. Dan terakhir, tanggung jawab atas produk itu sendiri. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari kinerja sosial dan subkategori kinerja sosial, maka kita akan fokus membahas mengenai GRI 400 itu sendiri. Di mana GRI 400 membahas mengenai topik spesifik mengenai sosial. Di sini saya akan membahas mengenai GRI 401 yaitu kepegawaian. Pengungkapan pendekatan manajemen yang digunakan yaitu persyaratan pelaporan. Organisasi pelaporan harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap material dengan menggunakan GRI 103 yaitu pendekatan manajemen. Selanjutnya, pengungkapan topik spesifik di mana pengungkapan 401/1 yaitu mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Adapun persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, serta wilayah. Dan selanjutnya, jumlah total dan tingkat pergantian karyawan selama periode pelaporan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. Selanjutnya, adapun pengungkapan 401/2
yaitu mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu. Adapun persyaratan pelaporan, suatu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purna waktu organisasi, tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Ini termasuk secara minimum yaitu mengenai asuransi jiwa, perawatan kesehatan, tanggung jawab disabilitas dan difabel, cuti melahirkan, persiapan masa pensiun, kepemilikan saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengungkapan 401/3 mengenai cuti melahirkan. Adapun persyaratan pelaporannya, organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, total jumlah karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, total jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, total jumlah karyawan yang kembali bekerja pada periode pelaporan setelah cuti melahirkan berakhir berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, total jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan yang masih dipekerjakan 12 bulan setelah kembali bekerja berdasarkan jenis kelamin. Dan terakhir, tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja dan dapat dipertahankan berdasarkan jenis kelamin. Baik, sekian dari GRI 401 mengenai kepegawaian. Selanjutnya ada GRI 402 mengenai hubungan tenaga kerja atau manajemen. 1. Pengungkapan pendekatan manajemen. Adapun persyaratan pelaporan dari pendekatan manajemen yaitu suatu organisasi pelaporan harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap material dengan menggunakan GRI 103 yaitu pendekatan manajemen. Kedua, pengungkapan topik spesifik dari 402. Pengungkapan 402/1 mengenai periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah mingguan pelaporan minimum yang biasanya diberikan kepada para pegawai dan perwakilan mereka sebelum mengimplementasikan perubahan operasional yang signifikan. Dan terakhir, untuk organisasi dengan perjanjian perundingan kolektif, laporkan apakah periode pemberitahuan dan ketentuan konsolidasi serta negosiasi dijelaskan secara spesifik dalam perjanjian kolektif. Baik, sekian adalah GRI 402. Selanjutnya ada GRI 403 yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pengungkapan topik spesifiknya, yang pertama pengungkapan 403/1 mengenai perwakilan pekerja dalam Komite Resmi Gabungan Manajemen Pekerja untuk Kesehatan dan Keselamatan. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, di tingkat mana Komite Resmi Gabungan Manajemen Pekerja untuk Kesehatan dan Keselamatan biasanya beroperasi di dalam organisasi. Yang kedua, presentase pekerja yang pekerjaannya atau tempat pekerjanya dikembalikan oleh organisasi yang diwakilkan oleh Komite Resmi Gabungan Manajemen Pekerja untuk Kesehatan dan Keselamatan. Yang kedua ada pengungkapan 403/2 mengenai jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerja. Adapun persyaratan pelaporannya, organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja, tingkat penyakit akibat kerja, tingkat hari kerja yang hilang, tingkat kehadiran, dan kematian terkait pekerja untuk seluruh karyawan dengan perincian berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Yang kedua, jenis kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja, kematian terkait pekerja untuk seluruh pekerja yang tidak termasuk karyawan yang pekerjaannya atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi
dengan perincian berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Dan terakhir, sistem peraturan yang berlaku dalam mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan. Yang ketiga, pengungkapan 403/3 mengenai para pekerja dengan risiko kecelakaan penyakit bahaya tinggi terkait dengan pekerja mereka. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pekerja yang pekerjaannya atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi yang terlibat dalam aktivitas kerja dengan tingkat kecelakaan kerja tinggi. Yang keempat, pengungkapan 403/4 mengenai topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, apakah perjanjian resmi baik lokal ataupun global dengan serikat buruh mencakup kesehatan dan keselamatan kerja? Dan terakhir, jika iya, sampai sejauh mana dalam bentuk presentase berbagai topik kesehatan dan keselamatan kerja dicakup oleh perjanjian ini. Jadi sekian dari GRI 403. Selanjutnya ada GRI 404 mengenai pelatihan dan pendidikan. Adapun pengungkapan topik spesifiknya yaitu yang pertama, pengungkapan 404/1 yaitu mengenai rata-rata jam pelatihan peserta per karyawan. Adapun persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, rata-rata jam pelatihan yang telah dilakukan karyawan organisasi tersebut selama periode pelaporan berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 404/2 mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Adapun persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jenis dan ruang lingkup program yang diterapkan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, program bantuan peralihan yang disediakan untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkesinambungan dan manajemen akhir karir dikarenakan pensiunan atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada pengungkapan 404/3 mengenai presentasi atau presentase dari karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yaitu mengenai presentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kategori karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir selama periode pelaporan. Nah, sekian dari GRI 404 mengenai pelatihan dan pendidikan. Baik, selanjutnya adapun GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. Adapun pengungkapan topik spesifiknya yaitu yang pertama 405/1 mengenai keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan. Adapun persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, presentase individu dalam badan usaha tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman yaitu jenis kelamin, kedua kelompok usia di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, dan di atas 50 tahun. Yang ketiga, indikator keberagaman lainnya yang relevan seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan. Yang kedua yaitu mengenai presentase karyawan per kategori karyawan dalam setiap kategori keanekaragaman yaitu sama dengan poin pertama mengenai jenis kelamin, kelompok usia, indikator keberagaman lainnya yang relevan. Selanjutnya ada 405/2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Adapun persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama mengenai rasio gaji pokok dan
remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki untuk setiap kategori karyawan berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Dan terakhir, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Nah, sekian dari GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. Selanjutnya ada GRI 406 mengenai non-diskriminasi. Adapun pengungkapan 406 yaitu strip 1 pada pengungkapan topik spesifik mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang digunakan. Persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan, status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan sebagai berikut. Yang pertama, insiden yang ditinjau oleh organisasi. Kedua, rencana remediasi yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, rencana remediasi yang telah diterapkan dan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin. Dan terakhir, insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan. Nah, itu adalah GRI 406 mengenai non-diskriminasi. Selanjutnya yaitu mengenai GRI 407 mengenai kebebasan bersikap dan perundingan kolektif. Adapun pengungkapan topik spesifik yang digunakan yaitu pengungkapan topik spesifik 407 strip 1 mengenai operasi dan pemasok, di mana hak atas kebebasan bersikap dan perundingan kolektif masih mungkin beresiko. Adapun persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, operasi dan pemasok di mana hak-hak pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan kolektif mungkin dilanggar atau sedang mengalami risiko signifikan dalam hal yang pertama, jenis operasi yaitu contohnya seperti pabrik manufaktur dan pemasok. Yang kedua, negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap beresiko. Dan terakhir ada tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan untuk mendukung hak atas menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Jadi itu adalah GRI mengenai 407. Nah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Astiti Pratiwi dengan NIM 1917051088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai GRI 408, yaitu tentang pekerja anak. Jadi adapun pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan 408 strip 1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak, pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya. Yang kedua, operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dalam hal jenis operasi seperti pabrik manufaktur dan pemasok, serta negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko. Kemudian yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja secara efektif. Selanjutnya, GRI 409 tentang kerja paksa atau wajib kerja. Pengungkapan 409 strip 1 mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, organisasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja dalam hal satu, jenis operasi seperti pabrik manufaktur dan pemasok, serta negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap beresiko. Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja. Selanjutnya itu GRI 410, ini mengenai praktik keamanan. Adapun pengungkapan 410 strip 1
yaitu tentang petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, presentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan. Kedua, apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan. Kemudian GRI 411 mengenai hak-hak masyarakat adat. Ada pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan 411-1 tentang insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. Yang kedua, status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut. 1. Insiden yang ditinjau oleh organisasi. 2. Rencana remediasi yang sedang dilaksanakan. 3. Rencana remediasi yang telah diterapkan dengan hasil yang ditinjau melalui proses pengkajian manajemen internal rutin. Yang keempat, insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan. Kemudian kita lanjut ke GRI 412, ini mengenai penilaian hak asasi manusia. Ada 3 pengungkapan dalam GRI ini. Yang pertama, pengungkapan 412-1 tentang operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah total dan persentase operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak hak asasi manusia berdasarkan negara. Kemudian pengungkapan 412-2, pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total jam dan periode pelaporan yang dikhususkan untuk pelatihan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi. Kedua, presentasi karyawan yang dilatih selama periode pelaporan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi. Dan selanjutnya pengungkapan 412-3 tentang perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total dan persentase perjanjian serta kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia. Dan yang kedua, definisi yang digunakan untuk perjanjian investasi signifikan. Kemudian GRI 413 tentang masyarakat lokal. Adapun pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan 413-1 tentang operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu presentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan atau program pengembangan, termasuk penggunaan 1. Penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif. 2. Penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus-menerus. 3. Pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan sosial. 4. Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal. 5. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan. 6. Komite konsultasi masyarakat lokal luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan. 7. Dewan Kerja, Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta badan-badan perwakilan pekerja lain untuk menangani dampak. Dan yang ke-8, operasi pengaduan keluhan masyarakat lokal secara formal. Dan pengungkapan yang kedua yaitu 413-2 tentang operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Jadi organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal.
termasuk 1. Lokasi operasi, dan kedua, potensi dampak negatif dan aktual yang signifikan dari operasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Gede Wahyu Januarta dengan NIM akhir 1238. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang GRI 14 penilaian sosial pemasok. Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk penilaian sosial pemasok, organisasi pelaporan juga bisa mengungkapkan sistem yang digunakan untuk menyeleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial dan daftar kriteria sosial yang digunakan untuk menyelesaikan pemasok baru, proses yang digunakan seperti uji tuntas untuk mengidentifikasi dan menilai dampak sosial aktual dan potensial signifikan dalam rantai pemasok. Bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk penilaian dampak sosial? Tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan. Dan apakah tindakan dimaksud untuk mencegah, mengurangi, atau melakukan remediasi terhadap dampak? Bagaimana harapan dibentuk dan ditetapkan dalam kontrak dengan pemasok untuk mempromosikan pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan, termasuk sasaran dan tujuan? Apakah pemasok diberi insentif dan imbalan untuk mencegah, mitigasi, dan remediasi dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan? Praktik untuk menilai serta mengaudit pemasok dan produk serta layanan mereka dengan menggunakan kriteria sosial, daftar jenis, sistem, ruang lingkup frekuensi, penerapan terkini penilaian dan audit, serta bagaimana dari rantai pemasokan yang telah disertifikasi dan audit sistem yang digunakan untuk menilai potensi dampak negatif dari pengakhiran hubungan dengan pemasok sebagai akibat dari penilaian terhadap pemasok untuk dampak sosial dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut. Kriteria atau penilaian sosial pemasok untuk dampak sosial dapat mencakup topik pada seri 400 topik sosial. Dampak negatif dapat mencakup hal-hal yang disebabkan atau kontribusi atau suatu organisasi atau hal-hal yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Penilaian dapat menggunakan informasi dari audit, kajian kontrak, keterlibatan dua arah, dan keluhan serta mekanisme penanganan panduan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dampak sosial dapat mencakup mengubah praktik pandangan organisasi, menyesuaikan ekspektasi kinerja, peningkatan kapasitas, pelatihan, perubahan proses, serta pengakhiran hubungan dengan pemasok. Penilaian dan audit atas pemasok serta produk jasa mereka dengan menggunakan kriteria sosial dapat dilakukan organisasi oleh pihak kedua atau oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu GRI 415, yaitu kebijakan publik. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk mengidentifikasi dukungan organisasi terhadap tujuan-tujuan politik. Pengungkapan ini dapat memberikan identifikasi sejauh mana kontribusi politik organisasi sejalan dengan kebijakan, tujuan, atau posisi publik lainnya yang telah disebutkan dengan kebijakan, tujuannya, atau posisi publik lainnya yang telah disebutkan. Kontribusi langsung atau tidak langsung pada alasan politik juga dapat menghadirkan risiko korupsi karena kontribusi tersebut dapat menggunakan untuk memberikan pengaruh yang tidak layak pada proses politik. Banyak negara memiliki undang-undang yang membatasi jumlah yang dapat dikeluarkan organisasi untuk partai-partai dan kandidat politik untuk tujuan kampanye. Jika sebuah organisasi menyalurkan kontribusi secara tidak langsung melakukan perantara seperti pelobi atau organisasi yang terkait dengan alasan politik, organisasi tersebut mengelak dari undang-undang seperti itu dengan tidak benar. Selanjutnya yaitu GRI 416 tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan. Insiden tidak kepatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat
berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan. Apakah itu terjadi dalam periode sebelumnya, periode pelaporan atau bukan? Perlindungan kesehatan dan keselamatan adalah tujuan yang diakui oleh banyak peraturan nasional dan internasional. Pelanggan mengharapkan produk dan jasa untuk menjalankan fungsi secara memuaskan sebagaimana mestinya dan tidak memberi risiko bagi kesehatan dan keselamatan. Pelanggan memiliki hak atas produk yang tidak berisiko bahaya. Jika kesehatan dan keselamatan mereka terpengaruh, maka pelanggan juga berhak untuk menuntut ganti rugi. Pengungkapan ini membahas siklus hidup dari produk atau jasa setelah tersedia untuk digunakan. Oleh karena itu, tunduk kepada regulasi dan peraturan sukarela yang menyangkut kesehatan dan keselamatan dari produk jasa. Selanjutnya yaitu GRI 417, yaitu pemasaran dan pembelaan. Yang pertama yaitu pelanggan dan menggunakan akhir membutuhkan informasi yang memadai dan dapat diakses tentang dampak lingkungan dan sosial baik positif maupun negatif dari produk jasa. Hal ini dapat mencakup informasi tentang penggunaan sebuah produk atau jasa dengan aman, pembuangan produk tersebut atau sumber dari komponennya. Akses terhadap informasi ini membantu pelanggan membuat pilihan terinformasi tentang apa yang akan dibeli. Yang kedua, yaitu insiden ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan. Apakah itu terjadi dalam periode sebelum periode pelaporan atau bukan? Menyediakan informasi dan pembelaan yang tepat sehubungan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan terhadap regulasi, undang-undang, dan peraturan jenis tertentu, misalnya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang nasional, dan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD, panduan OECD untuk perusahaan multinasional. Hal ini juga mungkin terkait dengan kepatuhan terhadap strategi untuk pembedaan merek dan pasar, penyajian serta penyediaan informasi dan pelabelan untuk produk dan jasa menjadi subjek banyak peraturan dan undang-undang. Ketidakpatuhan dapat mengidentifikasikan baik prosedur dan sistem manajemen internasional yang tidak memadai atau penerapan yang tidak efektif. Tren yang diungkapkan oleh pengungkapan ini tersebut dapat mengindikasikan perbaikan atau kemunduran dari efektivitas pengendalian internal. Insiden ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode pelaporan dapat berkaitan dengan insiden yang telah resmi terselesaikan selama periode pelaporan. Apakah itu terjadi dalam periode pelaporan atau bukan? Pemasaran adalah metode komunikasi yang penting antara organisasi dan pelanggan dan menjadi subjek banyak regulasi undang-undang dan peraturan sukarela seperti kode etik terkonsolidasi mengenai periklanan dan praktik komunikasi pemasaran dari Kamar Dagang Internasional ICC. Suatu organisasi diharapkan untuk menjalankan praktik yang adil dan bertanggung jawab dalam berbisnis dan berhubungan dengan pelanggannya. Pemasaran yang adil bertanggung jawab mengharuskan organisasi untuk berkomunikasi secara transparan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari merek, produk, dan jasanya. Pemasaran yang adil dan bertanggung jawab juga menghindari segala klaim yang menipu, tidak jujur, atau diskriminatif, dan tidak mengambil keuntungan dan kurangnya pengetahuan atau pilihan seorang pelanggan. Selanjutnya yaitu GRI 418, privasi pelanggan. Perlindungan privasi pelanggan adalah tujuan yang diakui secara umum dalam peraturan-peraturan nasional dan kebijakan-kebijakan organisasi, sebagaimana diatur dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD, panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Organisasi-organisasi diharapkan untuk menghormati privasi pelanggan dan mengambil langkah layak
untuk memastikan keamanan data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, proses, atau sebarkan. Untuk melindungi privasi pelanggan, sebuah organisasi diharapkan untuk membatasi pengumpulan data pribadi, mengumpulkan data dengan cara yang sesuai hukum, dan bersikap transparan tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan diamankan. Organisasi juga diharapkan untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi pribadi pelanggan untuk tujuan apapun selain dari yang sudah disetujui. Dan untuk mengkomunikasikan setiap perubahan dalam kebijakan perlindungan data atau langkah langsung kepada pelanggan. Pengungkapan ini memberi evaluasi terhadap kesuksesan sistem menjadi dan prosedur terkait perlindungan privasi pelanggan. Selanjutnya yaitu GRI 419, yaitu tentang kepatuhan sosial ekonomi. Ketidakpatuhan dalam sebuah organisasi dapat mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dalam beberapa keadaan, ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya kewajiban, remediasi atau liabilitas lainnya yang mahal. Kekuatan catatan kepatuhan sebuah organisasi juga dapat berakibat pada kemampuannya untuk memperluas operasi atau mendapatkan izin. Sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.